Lalu imam mengatakan Allahu Akbar. Walaupun imam sudah selesai, tapi kata-kata imam itu belum selesai, maka kita nggak boleh bangun dulu. Barnya baru bangun. Allahu Akbar baru bangun. Jangan Allah udah bangun duluan. Itu nggak boleh. Atau mendahului atau berbarengan dengan imam, nggak boleh. Atau seperti tadi, kalau seandainya kita terlalu lama dengan imam, itu juga tidak boleh. Selanjutnya, ini yang paling sering terjadi, mendahului imam. Ya, jadi imam belum rukuk, tiba-tiba dia udah duluan. Saya mau tanya yang begitu. Ya, itu kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat kita yang memang harus kita benahi. Setelah itu, imam belum bangun, dia udah duluan bangun. Itu salah. Kalau seandainya kita bersama imam, maka ikuti imam. Innamal ju'ilal imam liyutamma biha. Untuk diikutin, bukan untuk dibarengin. Kalau seandainya dibarengin, ya udah imam di samping kita aja, jangan ada imam. Iya, imam bareng. Tapi arti imam itu adalah orang yang memberikan pimpinan, sehingga harus harus kita bukan kita dahului, tapi setelah dia baru kita. Nggak boleh kita dahului atau kita barengi, nggak boleh. Mendahului aja nggak boleh. Oh, berbarengan aja nggak boleh, apalagi mendahului. Seperti itu. Nah, satu lagi yang sering juga terlalu lama setelah imam. Misalkan ini, imam udah sujud, lalu kita sujud kan, imam bangun, kita masih sujud karena bacaan kita mungkin agak lambat. Imam mau sujud lagi, kita masih sujud juga, itu nggak boleh. Itu juga nggak boleh. Jadi kalau seandainya kita bareng imam sujud, kita ikutan sujud. Imam bangun, kita ikutan imam. Jadi Pak, nafas itu kan sudah diserahkan kepada imam kan? Hah? Namanya sudah diserahkan kepada imam. Iya. Iya. Ya, jadi kita kan nurut imam. Iya. Imam itu harus betul-betul. Benar. Ya. Jadi sebagian orang nggak tahu bahwasanya dia itu sholat ada imam. Sebenarnya imam itu adalah dia yang menyempurnakan kita, bukan kita yang menyempurnakan dia. Artinya kalau seandainya imam itu batal wudu, kita nggak batal wudu, imam nanggung semua dosa yang sholat dengan kita. Sedangkan kita seperti biasa, apakah kita diterima atau enggak, kita sudah sholat. Hal batal wudu yang imam lakukan, kita tidak tahu. Maka yang tanggung adalah imamnya. Makanya kemarin sengaja saya praktekkan untuk kalau seandainya batal imam itu, supaya nanti ketika saya misalkan jadi imam, tiba-tiba ruku, setelah itu bersin, keluar nggak sengaja, keluar kentut. Nah, saya mau bangun lagi, saya bilang sama ini, saya sudah batal, akhirnya batal semua. Nah, itu sebenarnya nggak batal semua. Yang batal itu hanya imam. Makanya di belakang imam tidak boleh anak kecil. Harus ada orang yang bisa menggantikan imam. Nah, orang yang menggantikan imam itu ketika memang imam sudah batal, imam keluar wudu baru. Imamnya aja yang batal. Orang yang lain tidak batal, digantikan dengan orang yang di belakang imam. Nah, itu yang jarang banget diketahui. Orang mikir, udah batal imam, udah satu masjid itu batal semua, padahal udah mau selesai sholat gitu. Sholat misalkan sholat isya gitu, penuh masjidnya. Tiba-tiba waktu mau salam, bersin, keluar nggak sengaja.
setelah itu semuanya bilang aduh udah batal kita. Besar banget soalnya kentutnya imam. Padahal itu hanya imam. Nah, di belakang imam bisa menggantikan imam. Seperti itu. Nah, masalah mendahului imam atau setelahnya itu tidak mengikuti imam itu memang harus dipahami karena memang banyak banget kesalahan di sini. Jadi orang memang mendahului imam. Bahkan di redaksi hadisnya ayuhawila ra'sahu ra'sa himar. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kepalanya dengan kepala keledai. Kalau seandainya memang dia mendahului imam. Itu redaksi daripada hadisnya. Makanya tidak serta-merta kalau seandainya kita sholat dengan imam, jangan mendahului, jangan berbarengan. Imam dulu, Allahu Akbar, baru kita barnya, bar. Jangan Allah, itu imam baru Allah ya. Allah, kita udah bangun juga. Enggak. Itu sering. Allah, itu Allah, belum barnya. Setelah itu kita langsung bangun. Itu sering terjadi. Nah, sekarang biasakan Allahu Akbar, baru gerak. Sami Allahu liman hamidah, baru gerak. Allahu Akbar, bar, baru gerak. Selesai barnya, baru gerak. Jangan sampai Allah, walaupun imamnya sudah bangun ya. Misalkan seperti sujud, setelah itu bangun ke rakaat kedua. Allah, imamnya udah duluan bangun. Lalu imam mengatakan Allahu Akbar. Walaupun imam sudah selesai, tapi kata-kata imam itu belum selesai, maka kita nggak boleh bangun dulu. Barnya baru bangun. Allahu Akbar, baru bangun. Jangan Allah udah bangun duluan. Itu nggak boleh. Atau mendahului atau berbarengan dengan imam, nggak boleh. Atau seperti tadi, kalau seandainya kita terlalu lama dengan imam, itu juga tidak boleh. Terlalu lama artinya imam ruku, kita ruku, imam i'tidal, kita belum i'tidal, imam sujud, kita masih ruku. Itu nggak boleh, terlalu lambat. Tapi sempurnakan, kalau seandainya memang bisa dipercepat, supaya tidak terlalu telat dengan imam. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib. Ya. Iya. Jadi kalau kita masuk masjid itu kan ada doanya enggak? Iya. Nah, apa enggak? Hah? Kalau makan. Allahumma shalli wa barik Kalau pilih menubi waftahi abwaba Iya. matikan. Itu baru masuk masjid itu kan doanya. Iya. Iya, yang kumpulannya kalau masuk di menubi waftahi abwaba fadlika. Mim fadlika ya. Terus ini kan ya pelaku tadi. Iya, terus aku Ustaz. Pertanyaannya? Kalau gitu. Pertanyaannya? Kalau mau beli junubi doanya. Matikan nomor masuk betul loh itu. Jadi redaksinya ada beberapa. Hah? Allahumma ftah li abwaaba rahmatika. Allah boleh. Ya. Allahumma ighfirli boleh. Ya. Yang penting berdoa. Paling penting adalah berdoa. Berdoa, kalau seandainya kita tidak hafal, maka kita berdoa sesuai apa yang kita tahu. Karena sebenarnya kita masuk masjid adalah memasuki sebuah keberkahan yang ada di dalam masjid. Maka dengan itu dianjurkan berdoa. Ketika kita berdoa, maka keberkahan itu akan bersamanya kita. Nah, bagaimana kalau seandainya kita tidak bisa berdoa pakai bahasa Arab, berdoa pakai bahasa Indonesia. Kalau bisa pakai bahasa Inggris, silakan. Apalagi pakai Korea, silakan. Ya, tapi afdalnya pakai bahasa Arab. Nah, hanya masalah hukum sholat ini. ya, silakan. Ada jemaah sholat subuh. Imam sudah dari pendapat 2 rakaat dia datang, tapi dia ikut sujud. Tapi kemudian kita udah salam, dia nggak bangun lagi. Rakaatnya kurang tuh bagaimana hukumnya? Itu udah Gimana nih? Kayaknya ada yang tersinggung lagi. Tadi Kalau seandainya rakaat itu kurang, yang kita tahu harus bilang. Dia yang kurang, misalkan dia itu belum ngomong apa-apa, bisa langsung berdiri. Misalkan nih,
Pak Haji tapi ngomong nggak sama Mama Tai? Enggak. Nah itu yang salahnya. Kalau disebut kalau kurang, subhanallah. Bukan kurang subhanallah. Kalau seandainya salah maka katakan subhanallah. Kalau kurang mah nambah rakaat. Nah, yang seperti itu sering terjadi kalau seandainya memang ada jamaah yang memang kita tahu bahwa dia itu masih ketinggalan 1 atau 2 rakaat, kita langsung kabari ke dia. Dia salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita langsung bilang, Pak, kurang 2 rakaat. Yang kurang itu dia nggak perlu langsung berdiri mulai dari awal, enggak. Selama dia belum ngomong, selama dia belum banyak berkata-kata, maka dia bisa langsung berdiri. Setelah itu lanjutkan untuk menyempurnakan 2 rakaat lagi atau 1 rakaat lagi. Tapi kalau seandainya sudah, aduh capek banget nih, udah capek, udah ngerokok, setelah itu baru dibilang, nah itu harus mulai dari awal lagi, seperti itu. Jadi yang kita tahu bahwasannya dia kurang, kita harus bilang, wajib bilang. Tapi kalau seandainya kita ragu-ragu, ini dia 2 atau 3, 2 udah sempurna atau belum? Maka kita tanya ke dia, udah sempurna enggak? Enggak tahu juga. Nah, dia yang tanggung sendiri. Kita kan enggak tahu karena sholatnya sholat dia bukan sholat kita. Kalau seandainya memang betul-betul memang di samping kita kurang rakaatnya, langsung kita bilang, dia enggak perlu ulangi dari pertama, sehingga dia langsung berdiri melanjutkan untuk rakaat selanjutnya. Harusnya baca subhanallah tuh udah. Ya. Untuk yang misalkan imam kemudian batal langsung misalkan ini stafnya rapat, kemudian gimana, atau keluar lewat situ atau dia tunggu dulu di, soalnya ini kan nggak ada pintu. Sutra kembali sutra tadi. Nah sutra untuk batasan ketika kita sholat berjamaah. Bagaimana kalau seandainya ada anak kecil yang lari-lari sedang kita jadi imam? Sutra orang yang sholat berjamaah adalah imam, sedangkan makmum tidak perlu sutra. Maka ketika memang imamnya batal, udah imamnya langsung keluar tanpa melangkahi orang-orang lain, nggak apa-apa. Karena memang sutranya itu atau batasan daripada yang tidak boleh kita langkahi itu kembali ke imamnya. Jadi ketika kita sholat jamaah, yang harus diperhatikan adalah imamnya, harus ada batasan, harus ada sutra. Tapi kalau makmumnya itu nggak apa-apa, karena sutra daripada makmum adalah imam itu sendiri. Jadi kalau seandainya imam batal menggantikan imam yang baru, maka yang imam batal ini boleh saja dilangkahi makmum-makmumnya, karena memang sutra daripada imam itu adalah imam. Oke, satu lagi. Satu lagi menutup mata. Jadi ketika banyak kesalahan daripada kita yang sering terjadi adalah ketika sholat itu supaya mendapatkan khusyuk kita menutup mata. Itu salah. Doa. Kalau kali lipat beda. Ini sengaja memang supaya khusyuk. Ya Allah, saya mau khusyuk. Gimana caranya? Caranya banyak dengan cara. Dia bawa terus tiba-tiba kepikiran ini juga ya kayak burung ya. Burung itu kan hidup tiba-tiba kan akhir. Nah itu sering. Nah kita mau khusyuk. Saya mau khusyuk. Bagaimana saya harus ketika saya ucapin doa-doa sholat kita, saya harus meresapi. Bagaimana caranya? Saya tutup mata. Itu boleh. Ketika kita menutup mata, ketika itulah syaitan lebih gampang masuk. Lebih gampang. Bisa jadi ada orang yang ketiduran ketika dia menutup mata. Nah, makruh menutup mata ketika sholat itu makruh. Karena itu sebenarnya oleh perbuatan Yahudi. Di Yahudi itu kalau sholat ya mereka menutup mata dia. Menutup mata terus dia
daripada orang Yahudi. Dan salah satu caranya adalah bukan dengan cara tutup mata supaya kita mendapatkan khusyukan. Mulai kecil ya. Bukan mulai kecil juga. Mulai kecil itu gimana sih? Menyipitkan mata gitu. Iya. Enggak ada. Lagi jikir abi. Hah? Ini sholat. Kita berpikir kalau selain daripada sholat ya terserah. Ini ketika sholat jangan tutup mata. Nah, itu makruh. Dan bagaimana cara supaya kita mendapatkan kekhusyukan? Yang pertama adalah hindari yang namanya dosa. Itu pasti. Karena setiap dosa akan ada titik-titik di dalam hati kita yang memang nanti akan membuat sholat kita itu susah. Bisa jadi titik-titiknya itu terlalu hitam sehingga berkaratan. Udah berkaratan udah nggak dapat apa-apa nanti susah untuk dapat kekhusyukan. Nah, salah satu caranya adalah dengan menikmati bacaan kita. Kalau seandainya kita sendiri nikmati bacaan kita, kalau bisa bahasa Arab, alhamdulillah dia nikmati apa yang dia ucapkan itu dengan hatinya. Insya Allah kekhusyukannya itu akan datang. Nah, kalau seandainya yang nggak bisa bahasa Arab, Pak, nikmati bacaan. Mudah-mudahan dengan kita menikmati itu kita tahu 1-2 kata daripada apa yang kita ucapkan. Nah, setelah itu, insya Allah kalau seandainya kita fokus, kita juga akan mendapatkan kekhusyukan. Agak susah memang khusyuk ini, rasanya agak tinggi nantinya. Tapi bagaimana cara? Karena kita memang lagi membenah diri, maka kekhusyukan itu harus kita pupuk dari sekarang. Seperti hanya kita menanam sebuah tanaman itu harus kita berikan pupuk. Sekarang kita harus memupuk itu juga dengan sedikit demi sedikit kita mencari pupuk yang terbaik itu apa supaya kita dapatkan hasil yaitu khusyuk dan sholat. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada mau bertanya lagi? Banyak memang. Oke, masih banyak. Kesalahan sholat itu masih banyak ya. Nanti insya Allah akan kita jelaskan kembali pada pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan dari sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.